Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alda. Di sini bersama dua orang rekan saya, yaitu Saudara Aidil Halo, saya Aidil. dan juga Saudara Agung. Halo, saya Agung. Yuk simak pemaparan yang akan kami sampaikan. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Syarifah Ida Farida. Adapun materi yang akan kami sampaikan berjudul Sistem Perekonomian Indonesia. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, ideologi atau falsafat hidup bangsa; kedua, sifat dan jati diri bangsa; dan yang ketiga, struktur ekonomi. Berikutnya, macam-macam sistem ekonomi. Secara umum, terdapat 3 sistem ekonomi yang ada di dunia. 1. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau disebut juga sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal yaitu: 1. Adanya pengakuan terhadap hak individu; 2. Adanya kedaulatan dan kebebasan dalam konsumsi; 3. Menerapkan sistem persaingan bebas; 4. Peranan modal sangat penting; 5. Peranan pemerintah dibatasi; dan ke-6. Motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. 2. Sistem ekonomi sosialis atau komando atau terpusat. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi di mana jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yaitu: 1. Hak milik individu tidak diakui; 2. Seluruh sumber daya dikuasai oleh negara; 3. Kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah; 4. Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah; 5. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat; 6. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu: 1. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta; 2. Transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah; 3. Adanya persaingan tetapi masih ada kontrol pemerintah. Selanjutnya, sejarah sistem ekonomi Indonesia. Di dalam negara Indonesia sendiri, secara total sudah terdapat 4 perubahan sistem ekonomi dari masa penjajahan hingga sekarang. Pertama, masa demokrasi liberal, terjadi pada tahun 1950 hingga 1957. Kemudian, masa demokrasi terpimpin, terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Selanjutnya, masa demokrasi ekonomi, terjadi pada tahun 1967 hingga 1998. Lalu yang terakhir, masa demokrasi Pancasila, terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Masa demokrasi liberal. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Saat itu, perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada saat itu berdampak negatif pada lemahnya ekonomi di Indonesia. Untuk menanggulanginya, maka kebijakan menggunting uang kertas menjadi salah satu yang diambil oleh Menteri Keuangan yang saat itu tengah menjabat, yaitu Bapak Syafruddin Prawira Negara.
Selain kebijakan menggunting uang kertas, pada saat itu juga terjadi gerakan banteng untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional oleh Dr. Sumitrojoyo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi pada masa Kabinet Natsir. Gerakan ini dilakukan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan memberikan suatu bantuan berupa kredit dan bimbingan yang konkret. Masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing. Sehingga dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Dapernas di tahun yang sama yang dipimpin oleh Muhammad Yamin untuk mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional. Masa demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998 atau pada masa pemerintahan Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat dan turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi, dan sekaligus konsumennya. Usaha pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari masalah ekonomi modern seperti kesulitan dalam menentukan harga barang atau jasa yang akan diproduksi. Kebijakan Bapak Soeharto dalam bidang ekonomi meliputi yang pertama, bergabungnya kembali Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund sehingga ada bantuan utang keuangan dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Kedua, menghapus kebijakan hyperinflasi dengan melarang adanya pendanaan domestik untuk mencetak uang. Ketiga, melakukan pembebasan bea cukai impor dan mengatasi devaluasi rupiah sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor ke tingkat internasional. Masa demokrasi Pancasila. Menurut M. Hatta, sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian yang agar bisa diterapkan di dalam negara Indonesia dan harus atas dasar asas kekeluargaan. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Dasar filosofi sistem ekonomi di Indonesia adalah Pancasila dan dasar konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34. Pada sistem ekonomi Pancasila ini, di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi, di mana demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Orientasi dari sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana berlakunya etika dan norma agama, bukan materialisme. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak mengenal pemerasan dan eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi dalam ekonomi. Yang keempat, kerakyatan, yaitu mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Serta keadilan sosial, ialah persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran perorangan. Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila. Terdapat ciri pokok sistem ekonomi Pancasila yaitu yang pertama, peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Yang kedua, manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonomi tetapi juga makhluk sosial. Yang ketiga, adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerataan sosial. Yang keempat, prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Yang kelima, pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. .
Peranan pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam sistem perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki peranan yang cukup besar, yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Secara garis besar, peranan pemerintah dalam perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Yang kedua, pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. Dan yang ketiga, pemerintah berperan dalam menstabilkan perekonomian. Halo teman-teman semua, demikianlah pemaparan dari kami tentang sistem perekonomian Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Jika teman-teman ada masukan atau saran, jangan lupa sampaikan di laman komentar. Dan dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan.